Menko Polhukam Mahfud MD menerima laporan dugaan kecurangan pemilu di 5 provinsi di Indonesia. Dugaan kecurangan pemilu tersebut diduga melibatkan sejumlah pihak yang seharusnya netral dalam pelaksanaan pemilu. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap adanya laporan dugaan kecurangan pemilu di 5 provinsi, yakni di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Bentuk kecurangan yang terjadi di antaranya penurunan dan pemasangan baliho pasangan capres tertentu oleh aparat, hingga sejumlah polisi yang mendatangi kantor partai politik. Kemudian laporan soal aktivis dan warga sipil yang diduga diintimidasi saat menyampaikan pendapat. Laporan yang saya terima antara lain dugaan pemasangan baliho parpol oleh oknum tertentu. Sebaliknya terjadi juga penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat. Alat peraga sosialisasi capres-cawapres tertentu diturunkan oleh oknum Satpol PP. Ada juga laporan sejumlah oknum polisi yang mendatangi kantor parpol tertentu yang diduga melakukan tindakan intimidasi. Kemudian aktivis dan masyarakat sipil juga melaporkan terjadinya intimidasi yang diduga dilakukan oleh aparat terhadap aktivis kebebasan untuk berekspresi. Selain itu, pemasangan CCTV milik Polri di sejumlah kantor KPU di Jawa Timur juga menuai sorotan. Menanggapi hal ini, Kapolres Jombang menegaskan pemasangan CCTV di kantor KPU dilakukan untuk mengamankan logistik pemilu. Nah, fokus kami itu adalah kenapa CCTV, karena CCTV itu alat bantu manusia, teknologi. Beberapa kejadian tindak pidana dan lain-lain itu diungkap salah satunya lewat bantuan CCTV. Makanya kami mengajak seluruh elemen, stakeholder dan lain-lain dari wilayah hukum Kabupaten Jombang buat memudahkan dan sama-sama saling bisa saling mengawasi lah, saling memberikan mengawal sehingga dinamika situasi Kamtimas yang ada di wilayah Kabupaten Jombang bisa terpelihara. Adapun akademisi Nur Hidayat Sardini menilai integrasi CCTV Polri di kantor KPU tidak perlu dilakukan. Mereka cawe-cawe. Artinya urusan pemilu itu sesungguhnya diserahkan kepada 3 lembaga. Pertama adalah tadi KPU, yang kedua Bawaslu, yang ketiga DKPP. Di luar lembaga itu disebut memang secara spesifik di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ialah misalnya seperti pemerintah. Tugas pemerintah itu memfasilitasi terhadap proses pemilu, ya, dari soal anggaran, dari asistensi pemerintah terhadap pelaksanaan atau pelancaran pemilu, gitu ya, lalu keamanan. Nah, dalam hal tertentu juga kepolisian dalam rangka penegakan hukum tindak pidana pemilu. Di luar hal-hal semacam itu yang disebut di undang-undang itu nyaris tidak ada. Sementara itu dalam pidatonya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mencium aroma kecurangan jelang pemilu 2024. Mega menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat usia capres-cawapres yang menurutnya sebagai upaya manipulasi hukum demi kepentingan perorangan. Kedepan, KPU, Bawaslu, dan DKPP diminta lebih adil, jujur, dan transparan dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Kemudian seluruh aparatur sipil negara, TNI, Polri, dan para penegak hukum bisa terus mengedepankan netralitas. Dan yang terpenting, seluruh peserta pemilu mampu bertarung sesuai aturan tanpa menghalalkan segala cara. Tim Liputan iNews melaporkan.